Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini kita sudah berada pada episode ke-9. Episode ke-9 ya. Ya. Tidak terasa ya. Tidak Berarti terasa. itu sudah 2 bulan lebih ya berarti ya. Ya, 2 bulan. Ya. Dan malam ini topik kita adalah mengenai kunci komunikasi vital. Saya terus terang nggak ada clue ini ya. Ini saya semakin akan mendengarkan nih apa yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Ya, dan beberapa episode kali ini, beberapa Episode 4 atau sebelumnya 5 episode belakangan ini kita berbicara mengenai komunikasi. Kenapa komunikasi? Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa komunikasi adalah akar dari segala masalah ya, dalam rumah ataupun tangga, ya. dalam kehidupan di rumah tangga. Iya. Jadi memang kita perlu membahas dan mengetahui bagaimana pentingnya komunikasi ini. Baik, sebelum kita mulai program kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat inti kita yang terdapat di dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kesempatan yang indah kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan, membawakan suatu acara program yang kami percaya ini akan membantu rumah tangga yang sedang menyaksikan pada malam hari ini Tuhan. Obsesi hati, oh Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di dalam acara ini, memberkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kiranya urapan surga menjadi bagian mereka dan mereka boleh memberikan satu nasihat kepada para penanya dan itu boleh menguatkan iman kami, terutama mempersatukan rumah tangga mungkin yang selama ini kurang harmonis menjadi lebih harmonis lagi setelah menyaksikan program ini Tuhan. Berkati juga peralatan yang digunakan di Hope Channel Indonesia, baik internet atau apapun itu Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya nama-Mu lah Tuhan yang kami ingin tinggikan dan muliakan dalam program ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, mohon ampun segala dosa pelanggaran kami yang begitu banyak. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang kembali ada di Amerika Serikat, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Apakah sudah terhubung? Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom pemirsa yang berbahagia, Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan memberkati Leo, Fitri, dan semua pemirsa yang berbahagia. Semakin lama saya melihat Pendeta dan Ibu Pendeta semakin lebih muda di TV ini saya lihat ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin karena Berkat Tuhan. pelayanan kita yang membagikan sharing firman Tuhan dan juga pengalaman hidup Pendeta dan Ibu Pendeta kepada rumah tangga itu yang membuat awet muda. Ya, lebih berbahagia ya semua orang ya. Baik, Pun sudah 73 tahun ya. ya, amin. Baik, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. untuk bawakan pembahasannya. Baik pemirsa yang berbahagia, kita merasa senang oleh sebab kita bisa membahas bersama kunci komunikasi vital. Iya. Apa ini maksudnya kunci komunikasi vital? Ya, kita tahu bahwa komunikasi merupakan satu perkara yang sangat penting sekali. Dan banyak pertengkaran ataupun juga perkelahian, marah satu sama lain dan sebagainya, itu banyak hanya oleh sebab Komunikasi masalah yang tidak komunikasi. Ya. Itulah sebabnya kita lihat di sini komunikasi segitiga. Yang dibilang dari
kita punya episode yang lalu, bagaimana pentingnya komunikasi segitiga, komunikasi suami dan istri bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita lihat dengan panah ini lebih dekat kepada Tuhan, maka kita dapat lebih dekat satu sama lain. Ya, jadi kuncinya adalah kita harus lebih dekat dengan Tuhan, dan itulah yang kita akan coba pelajari. Yang vital, komunikasi yang vital itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Nah, satu kali saya menghadiri akan sebuah KKR dari Billy Graham di Toronto, Kanada. Kemudian dia memberikan sebuah laporan. Apa laporannya? Ya. Dia katakan bahwa ada kuasa daripada Alkitab di dalam perkawinan. Misalnya di Amerika Utara ada satu perceraian untuk setiap 2 perkawinan bila Alkitab tidak dibaca. Karena Alkitab ini yang menyatukan kita. Kalau mau marah kan ingat Alkitab katakan harus mengampuni satu sama lain. Mau mukul harus menyayangi istri. Istri perlu disayang. Suami perlu direspek. Jadi Alkitab itulah sumber yang menyatukan keluarga. Tetapi bila mereka tidak membaca Alkitab, kalau mereka selalu membaca Alkitab dan selalu berdoa bersama, ada satu perceraian untuk setiap 100 pernikahan. Jadi kita lihat bedanya sangat besar sekali. Iya. Ya, yaitu antara 1 dengan 100, artinya ada 1 dari 2, kemudian 1 dari 100. Jadi hubungan dengan Tuhan memegang suatu peranan penting untuk memelihara komunikasi antara suami dan istri. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi, maka kita lihat ini adalah kebutuhan keluarga zaman now, oke? Yaitu kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat yang telah dibacakan oleh Leo tadi, ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, inilah pekabaran di akhir zaman, ya, pekabaran Elia, supaya orang tua lebih memikirkan anak, anak memikirkan orang tua. Ini adalah kita lihat hubungan komunikasi, ya, antara orang tua dan anak, ya. Tetapi meliputi juga antara suami dan istri. Tetapi kita harus ingat bahwa ini berhubungan dengan Tuhan, ya. Nah, kita coba lihat pekabaran Elia itu bagaimana sesuai dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Dan apa yang telah terjadi, kita ingat apa yang terjadi di Gunung Karmel. Ya, terjadi artinya konfrontasi yang luar biasa antara nabi-nabi Baal dengan Elia. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Jadi kalau begitu kita lihat bahwa pekabaran Elia ini adalah berbicara mengenai penyembahan akan Tuhan yang benar. Nah, banyak sekali rumah tangga yang menyampingkan Tuhan. Padahal rumah tangga itu adalah satu hal yang sangat penting. Kita coba lihat mengapa Nabi Nuh harus membangun akan bahtera. Ya, kita lihat Ibrani 11 ayat 7. Dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kalau begitu apa tujuan daripada Nuh untuk membangun bahtera? Untuk menyelamatkan keluarganya. Dan banyak orang ya, bagus manis di depan orang lain, tapi di dalam pendeta keluarga khotbah juga luar biasa, hebat. ketua-ketua luar biasa, tapi anak-anaknya keleleran. Akibatnya yang terjadi bagaimana? Anak-anak tinggalkan Tuhan. Ya. Yang harus diutamakan, ya, dalam setiap rumah tangga adalah menyelamatkan keluarga. Jadi bagaimana menyelamatkan keluarga? Kembali kepada pekabaran Elia tadi, yaitu kita harus kembali kepada mezbah keluarga. Artinya kita harus datang kembali mengutamakan Tuhan, penyembahan Tuhan, bukan kepada Baal. Ya. Baik,
Nah, sekarang kita tentang peranan daripada doa. Bagaimana pentingnya daripada doa itu ya? Ya, sebab kalau kita mau komunikasi sehat, kita harus berdoa, kita harus berbicara kepada Tuhan, ya kan? Iya. Jadi berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan berdoa itu adalah macam-macam. Ya? Iya. Ada berapa macam berdoa? Oh, menurut penelitian di Ohio yang sekarang dilaporkan di Journal of Theology and Psychology, bahwa dengan memakai faktor analisa, mereka mendapatkan 4 macam doa. Ya, pertama adalah doa yang dikatakan kolokil. Jadi berarti doa itu seperti percakapan. Percakapan biasa, ya, seperti kepada teman, ya, kepada Tuhan mau supaya kita jadi mempunyai relationship, mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita bicara, ya seperti bicara kepada teman. Jangan bicara itu dihafal-hafal, ya. Jadi itu kolokil. Itu satu kolokil. Yang kedua adalah ritual prayer, yaitu prayer yang ya dihafal lah, dibaca buku, ya. Jadi tidak seperti di apa namanya tidak masuk di hati. Tidak masuk di hati, tidak dihayati, ya. Dan yang ketiga adalah meditational prayer. Jadi dia merasa Tuhan itu ada dekat kita. Ya, jadi meditasi, doa meditasi. Ya, Kemudian ada juga doa petisi, ya, hanya memohon, minta saja kepada Tuhan. Ya. Tetapi dari semua itu yang terbaik sesuai dengan penelitian itu adalah apa, gimana? Ya, sesuai dengan penelitian itu yang terbaik adalah colloquial prayer, di mana kita bicara kepada Tuhan dengan dari hati ke hati. Jadi nggak usah panjang-panjang. Sepanjang hari kita bicara, menghadapi suami yang misalnya ini, aduh gimana, apa yang saya harus bicarakan ya Tuhan. Jadi terus ngomong, menghadapi anak yang misalnya bandel atau apa, aduh saya mesti bikin bagaimana. Tuhan akan mengingatkan ayat yang di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengasuh anak itu dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi selalu ngomong kepada Tuhan. Jadi yang terbaik adalah doa percakapan. Nah, sekarang kita coba lihat komunikasi dengan Tuhan secara artinya dari suami ataupun istri, ini sangat penting sekali, ya. Dalam keluarga harus mengambil waktu untuk berdoa. Sebab apa yang dikatakan ini? The family that prays together stays together. Jadi keluarga yang berdoa bersama tinggal sama-sama. Kalau tidak berdoa sama-sama maka terjadi berantakan. Dan banyak perceraian terjadi oleh sebab tidak berdoa. Itulah sebabnya kita harus mengambil waktu banyak untuk berdoa. Baik, kita lihat coba pedoman untuk supaya berdoa yang diterima oleh Tuhan. Ya, kita lihat yang pertama, perlu memiliki iman. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kita harus mempunyai kepercayaan, iman, ya. Apapun yang menjadi kebutuhan daripada rumah tangga, apakah itu, dan semua kita mempunyai tantangan kehidupan, bukan? Tetapi kalau kita berdoa harus dengan penuh dengan iman, menyadari bahwa Tuhan mendengar kita. Ya, kemudian yang kedua adalah kita harus mempunyai perasaan bersyukur. Sebagaimana kita lihat dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sering tidak mau bersyukur. Apa kita mau hanya minta-minta aja. Yeah. Tapi we are not thankful to God for all the blessings that He has given us. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Kadang-kadang kita mengharapkan terlalu banyak, ya, dan lupa yang kita ada sekarang ini adalah sesuatu perkara yang kita harus syukuri. Ya. Kita harus bersyukur untuk apa yang ada sekarang ini. Ya. Itu satu hal yang sangat penting. Syukur apakah kesehatan dan pikiran yang sehat dan sebagainya, itu banyak sekali yang harus kita syukuri. Oh ya, paling sedikit adalah tempat tinggal misalnya, ataupun makanan yang sedikit. Kita ingat bagaimana Yesus bersyukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Ya. Jadi satu hal yang kecil tetapi bersyukur juga untuk mujizat yang akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Baik, kemudian faktor yang ketiga, keluarga harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu, ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi begini pentingnya kita, ya, untuk mempunyai firman itu ditaruh dalam hati kita supaya kita bisa praktekkan. Jadi tinggal dalam Tuhan artinya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu kembali melalui Alkitab, melalui firman Tuhan dan juga melalui doa kita. Baik,
kita harus main cepat ini sekarang ya. Permohonan keluarga harus sesuai dengan kehendaknya. Jadi dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak kita, tapi karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi akhirnya. Jadi Tuhan akan kasih yang terbaik untuk kita. Banyak yang katakan, wah saya mau uang yang banyak. Ya. Tapi Tuhan lihat, kalau terlalu banyak uang, wah nanti makin tidak setia. Tidak setia. Jadi kadang-kadang kita berpaling daripada Tuhan. Jadi kita bisa berdoa untuk suatu rezeki, ya. Namun hindarkan satu permohonan-permohonan yang hanya untuk kepentingan secara pribadi saja. Baik. Kemudian berdoa harus sabar. Ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Itu tertulis dalam Mazmur 40 ayat 1. Sabar. Tuhan akan memberikan jawabannya pada waktu yang tepat. Ya. Saya pernah berdoa untuk 1 tahun baru kejawaban. Saya berdoa untuk dapat jodoh 4 tahun baru dapat. Ya. Kemudian saya berdoa untuk hal-hal yang lain, kadang-kadang membutuhkan waktu sampai 20 tahun baru dijawab. Ya, jadi kita harus berdoa dengan sabar. Inilah rumah tangga, kita harus memupuk akan kesabaran, tetap setia di dalam Tuhan. Kemudian yang keenam, harus meninggalkan niat berdosa. Ya, di dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kita periksa diri kita sendiri, apa kita ada niat yang jelek, apa tidak? Atau hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau hanya untuk kesombongan pribadi, ya, dan sebagainya. Kita harus meninggalkan niat itu berdosa. Kemudian nomor 7, berdoa dengan nama Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi berdoa atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Apa maksudnya berdoa atas nama Yesus Kristus? Itu termasuk juga kita menyesuaikan hidup kita sesuai dengan Yesus. Jadi bagaimana kita akan artinya berdoa dengan nama Yesus sementara hidup kita jauh daripada Yesus. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Nah sekarang, sesudah melihat pentingnya antara berdoa, nah sekarang kita harus membiarkan Tuhan pun berkomunikasi kepada kita. Dan itu adalah melalui firman Tuhan. Maka untuk itu kita harus lihat beberapa petunjuk, ya, bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, yang pertama, kita lihat di dalam Matius 4 ayat 4, dikatakan setiap Yesus dicobai, apa yang dia katakan? Ada tersurat. Jadi backup daripada segala pencobaan, apakah pencobaan keuangan, pencobaan suami yang jahat atau istri yang cerewet atau apa, semua itu ada di dalam Alkitab. Apa yang tersurat, ya. Jadi sebelum pikirkan sudah tidak cocok, ini lebih bagus kita cerai saja. Padahal Tuhan sudah persatukan, ya. Nah, sudah didoakan, tetapi oleh sesuatu masalah yang kecil, saya tinggalkan. Ya. Jangan lupa kita harus lihat apa yang tersurat. Apa yang dikatakan Alkitab. Oke. Kemudian yang kedua adalah firman Tuhan adalah sumber terang kebahagiaan. Jadi dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang menuntun kehidupan kita adalah firman Tuhan. Seperti flashlight, ya, seperti senter. Jadi kita bisa jalan di dalam kegelapan dengan memakai senter karena firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita harus lihat sesuai dengan terang tersebut. Ya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting supaya kita berjalan di dalam terang. Jangan hanya oleh sebab kemauan diri sendiri, ya, tetapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Nah, yang ketiga adalah firman Tuhan menyebabkan kita tidak berdosa. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi bagaimana kita bisa tahan, bisa melawan segala situasi tantangan dalam keluarga? Hanya dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, misalnya menghindarkan dosa yang tertuah. Iya, menyalahkan. Menyalahkan orang lain. Jadi suami menyalahkan istri menyalahkan suami. Ya, kalau kita lihat itu, wah bahaya apa yang telah terjadi dengan Adam dan Hawa. Kita pun akan menghindarkan saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Sebab Alkitab katakan demikian. Oke, yang keempat, firman Tuhan memberikan hiburan. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 52 dikatakan, aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Jadi kalau sekiranya kita dingenyek
ya, atau dikritik atau diapa oleh suami ya, aduh aku ini kan adalah anak Tuhan, terhibur kan? Bayangkan anak raja daripada segala raja. Nah, ingat juga dalam tantangan hidup dalam rumah tangga, misalnya ada masalah tantangan keuangan atau kedukaan, ya. Kami pernah kehilangan anak laki satu-satunya, ya. Apa yang menghibur kita? Ya. Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menghibur kita bahwa kita punya pengharapan, perpisahan adalah bersifat sementara. Jadi itu sangat penting sekali bahwa bergantung kepada firman Tuhan, ya, yang akan memberikan kepada kita hiburan. Ya. Baik, yang kelima, firman Tuhan menimbulkan iman. Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi benar-benar memang firman Tuhan itu harus kita pelajari supaya itu bisa menimbulkan kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Lebih banyak membaca firman Tuhan, maka kita dapat lebih beriman, dapat lebih bergantung kepada Tuhan, sehingga semua tantangan yang kita hadapi dalam rumah tangga, kita tidak perlu takuti, ya, sebab kita beriman kepada Tuhan. Oke. Baik, kemudian berkomunikasi, kita di samping secara pribadi suami dan istri berhubungan dengan Tuhan, kita pun juga perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara keluarga. Ya. Dan itu adalah merupakan kebaktian keluarga. Dan itulah yang disebutkan merupakan pekabaran yang kita sudah bacakan tadi, pekabaran Evia, adanya mesbah keluarga. Ya. Dan untuk itu apa yang sangat penting? Ya, pertama kali kita harus sediakan waktu. Waktu itu apakah pagi atau malam? Yang terbaik adalah pagi, ya, dan malam sebelum kita tidur. Ya. Jadi waktu bersekutu dengan Tuhan dalam kebaktian bersama-sama, berdua bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Jadi harus ada waktu untuk berbakti. Yang kedua, harus mengundang kehadiran Tuhan dan malaikat. Jadi bukan ngobrol-ngobrol aja, tapi kita berdoa supaya Tuhan hadir di dalam kita punya perbaktian itu. Dan kita harus yakin Tuhan hadir. Ya. Kemudian yang Tuhan yang akan berfirman kepada kita. Kemudian bagaimana dengan acaranya? Harus beraneka ragam, bervariasi, ya. Jadi kalau itu aja, misalnya kita kumpulkan keluarga, baca Alkitab itu aja. Anak-anak kan nggak senang. Kita harus mempunyai variasi. Apakah dengan buku cerita, apakah dengan video, apakah dengan mungkin dengan skit, ya, artinya dengan drama peraga dan sebagainya. Kita lihat di sini contohnya libatkan partisipasi seluruh anggota keluarga. Sampai ingat waktu anak-anak masih kecil, saya sebagai Goliat, si Andrew sebagai Daud, ya. Jadi kita bermain, ya, artinya diperagakan, ya. Jadi itu tidak pernah terlupa sampai di hari tua. Dia tahu, wah, Daud itu, ya, biarpun kecil tapi bisa melawan Goliat karena dia bergantung kepada Tuhan. Jadi itu mantap, itu lengket di otaknya anak kecil itu. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan untuk sukses, bergantung kepada Tuhan untuk selamanya setia kepada Tuhan. Kemudian kita pun gunakan nyanyian sebagai bagian daripada kebaktian, ya. Dan ingat, nyanyian adalah suatu doa. Jadi menyanyi, ya, dan itu merupakan satu kenangan yang sangat manis sekali untuk anak-anak, ya, sampai mereka di hari tua. Ya, seperti Chelsea, kami punya cucu Chelsea dan Caitlin kalau selalu tanya, Opa nyanyi with Jesus in the family. Now with Opa in the family. Dia senang sekali itu. Jadi anak-anak itu merasa mereka itu terlibat di dalam dalam kebaktian. Betul. Kemudian persediaan perlu dalam pengalaman berbakti. Jadi persediaan, ya, sangat perlu sekali. Ya. Jangan sudah mau pas waktu itu, apa yang kita mau bicara, ya? Jadi direncanakan temanya dan sebagainya. Dan beberapa anjuran praktis, misalnya jauhkan hal-hal yang mengganggu, matikan televisi, ya. Kemudian kita datang ke satu tempat, ruang khusus, misalnya ruang tamu, di sinilah tempat kita untuk berbakti. Iya, jangan lupa bahwa kita belajar adalah 10% of what we read. Jadi hanya apa yang kita baca itu hanya 10% aja lengket di kepala kita. Tetapi kalau kita mendengar, kita hanya 20%. What we listen. Tetapi apa yang kita lihat, hanya 30%. Kemudian apa yang kita katakan, hanya 50%. Tetapi supaya 90% yang kita bisa ingat adalah what we say and what we do. Jadi apa yang kita bicarakan dan apa
apa yang kita lakukan. Itu lebih mantap, lebih diingat oleh Dan pikiran kita. itulah penting sekali untuk mengajak mereka itu untuk berpartisipasi dan mengalami akan pelajaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada beberapa anjuran praktis yang lain untuk kebaktian rumah tangga. Misalnya gunakan gambar ataupun alat peraga. Apalagi kalau anak-anak, ini paling penting sekali. Dan menyanyi bila mungkin pakai alat musik. Jadi anak-anak itu senang untuk ikut berpartisipasi, untuk mengucapkan syukur ya, Iya. menyanyi. Kemudian buat kejutan dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu hal yang anak itu tidak harapkan, tetapi Iya. ada sesuatu yang istimewa dengan acara yang dibuat dalam kebaktian keluarga. Misalnya kita katakan, waktu perjalanan orang umat Israel itu mereka bawakan mana ya, dan mereka dapatkan mana tiap-tiap hari. Kita tiba-tiba, ini adalah mana. Jadi dia pakai bakula, tampi beras ya, terus kasih turunlah kapas katen-katen itu. Jadi begitu ya, Tuhan mengingat kita, Tuhan sayang kepada kita, Tuhan jaga orang Israel, dan kita juga akan dijaga Tuhan kalau kita bergantung pada Tuhan. Something yang like that ya. Jadi mereka rasanya ada surprise ya. Betul. Ada yang bertanggung jawab untuk minggu ataupun hari tertentu. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi anak-anak sudah belajar untuk bertanggung jawab untuk kebaktian keluarga ya di rumah masing-masing. Dan ini sangat penting juga untuk masa depan mereka. Ya. Kemudian memiliki tema pelajaran. Nah, kita bersyukur kan kita sekarang ada sekolah sahabat. Oh iya, Jadi sudah ada temanya ya. Pelajaran itu sangat bagus sekali yang kita pelajari ya. Sekarang misalnya kita belajar tentang bersaksi ya. Dan anak-anak bisa diajak untuk bersaksi. Ingat kita minta cucu kami waktu itu masih 5 tahun untuk bagi-bagi kita teng-teng ya. teng-teng, artinya teng-teng dari Indonesia. Kita bagi-bagi kepada seluruh tetangga kita. Mereka belajar untuk berbagi ya. Dia datang ke rumah, dikatakan, I have something for you. Dia belajar, begitu, hidup itu harus berbagi. Jangan ingat diri sendiri, saya. Jadi dari kecil mereka mempunyai pengalaman sendiri. Jadi itu bagus sekali. Oke, diskusi peristiwa yang terjadi pada hari itu ya, diskusikan, kemudian kita sama-sama doakan. Kadang-kadang ada tantangan ya, ada seorang yang sakit ya, sama-sama kita doakan dan melihat bagaimana doa-doa itu dijawab dan sebagainya, didiskusikan di dalam keluarga. Ya, terus tolong anak-anak untuk menemukan sesuatu. Ada kadang-kadang anak-anak itu dia tidak bisa mencapaikan pelajarannya dengan baik. Dia bilang, saya oma. Nah, kita cucu kami ini lucu sekali. Kadang-kadang saya sampai lihat, wah imannya itu kuat sekali. Dia bilang, Oma, I cannot practice perfectly. Saya nggak bisa main piano ini perfect. But I know what to do. I pray. Dia berdoa. Terus dia berdoa. Saya pun dalam hatimu bilang, Tuhan janganlah sampai dia merasa kecewa ya karena dia. Terus habis dia berdoa, dia main practice. The last one. Kalau nggak perfect, dia nggak boleh keluar main. Jadi dia main, perfect. Dia bilang, sudah, ya sekarang sudah dapat itu, menemukan bahwa Tuhan sudah memberikan kamu kepintaran untuk menyelesaikan ini, berdoa lagi, bilang terima kasih. Jangan sudah dapat terus langsung pergi. Dia berdoa lagi dan terima kasih. Jadi tolong anak-anak itu untuk menemukan sesuatu. Oke. Kemudian jangan lupa buat variasi sesuai dengan usia dari anak. Ya. Ada yang suka baca, ya. Jadi baca aja itu, Mami, ulang ini, ulang lagi. Another story, Mami, another story. Jadi suka baca. Tapi ada yang suka untuk seperti mana saya katakan tadi, drama, ya. Ada yang suka untuk seperti anak ini bergulut sama bapaknya dan sebagainya. Oke. Kemudian yang bagian yang keempat adalah kita harus mengkomunikasikan firman Tuhan satu sama lain. Kita coba lihat beberapa contoh, misalnya Ibrani 13 ayat 22. Dan aku akan menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Jadi saling artinya memberikan dorongan satu sama lain, menyampaikan firman Tuhan satu sama lain, saling untuk mengingatkan, dan ini adalah satu hal yang sangat penting sekali di dalam keluarga. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah dari Amsal 15 ayat 1. Ya, mengkomunikasi firman Tuhan seperti itu tulis di dalam Amsal ini bagus sekali. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ini saja sudah bisa menolong untuk orang yang suami istri yang berkelahi ya. Jadi jawab yang lemah Jadi lembut. seorang marah langsung jawablah dengan lemah lembut ya, dan sebagainya.
Jangan berteriak sama-sama, Oh. kecuali rumah itu terbakar ya. Nah, itu hal yang sangat penting. Kemudian ya, contoh yang lain, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini harus encouraging. Jangan, wah sudah payah-payah orang masak, ini kok selalu asin kali masakannya. Aduh, rasanya sedih juga ya. Jadi saling artinya menggunakan hal-hal yang menyenangkan akan sang pasangan, suami ataupun istri. Jadi tidak ada satu kekasaran tetapi kelembutan ya, tetapi itu kasih dapat tetap dipupuk bersama-sama. Jadi kembali komunikasi segitiga, yaitu suami dan istri dan anak-anak ya di sini Datang kepada Tuhan. datang kepada Tuhan ya, maka lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain, maka berbagai macam tantangan masalah rumah tangga dapat diatasi kalau kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya ada satu pemikiran untuk mau cerai dan sebagainya, datang kepada Tuhan ya, maka berbagai macam masalah dapat diatasi. Ingat Tuhan katakan bahwa kita harus saling mengampuni. Berapa kali? 490 kali. Jadi berarti unlimited forgiveness. Jadi tidak Ada batasnya. dihitung-hitung, ya, tidak dihitung-hitung, tetapi selalu siap untuk mengampuni satu sama lain, ya, selama berdua hidup. Dan ya. ingat, marriage adalah the union of two forgivers. Ya. Jadi persatuan dari dua orang yang saling mengampuni satu sama dan lain. rumah tangga itu makin lama makin kokoh ya, dan penuh dengan kebahagiaan. Baik, kita sudah berbicara ya 30 menit. Dan sekarang kita mau dengar ada pertanyaan masuk Iya. untuk moderator. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk materi yang telah dibawakan. Iya. Luar biasa, memang kita harus lebih banyak belajar mengenai komunikasi ini ya, supaya kita mempunyai komunikasi yang seimbang dengan pasangan Iya. kita ataupun dengan orang yang kita berbicara Cintai. komunikasi. Jadi kunci komunikasi vital adalah dengan Tuhan. Ya. Amin. Dan kembali selalu setiap obsesi hati, saya pribadi banyak mengambil pelajaran pendeta dan ibu pendeta, yaitu dirikan mesbah keluarga. Ini harus diakui kadang-kadang suka miss juga pendeta dan ibu pendeta, tapi diingatkan lagi, oh iya betul ya, Tuhan harus yang terutama di dalam kehidupan kita. Mesbah pagi, mesbah malam. Ya, ini satu pelajaran berharga buat kita. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa yang ada di rumah. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, bisa melalui WhatsApp atau melalui SMS, atau juga bisa saudara kirimkan melalui akun media sosial dari Hope Channel, yaitu Instagram, YouTube, ataupun Facebook. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Kita akan masuk ke pertanyaan kali ya. Baik, Pendeta dan Ibu Pendeta, kita masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube. Bagaimana cara menumbuhkan cinta yang mula-mula kepada pasangan kita? Kami memang saling mencintai, tapi ketika masalah itu datang, rasa cinta itu kok bisa hilang, Pendeta? Terima kasih jawabannya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Kalau lagi emosi memang hilang langsung cinta. Oke. Hal yang kami sudah pernah bahas tempoh hari, bahwa cinta itu harus dinyatakan dengan apa? Dengan kata-kata, dengan pandangan mata, dengan jamahan tangan. Ya. Jadi itu harus ditunggu. Jadi kita harus ingat bahwa cinta itu adalah seperti tanaman. Ya. Harus dijaga. Tanaman harus dijaga, dan untuk supaya bertumbuh dengan baik, apa yang harus dibuat? Disiram air. Disiram air, yaitu dengan kasih sayang, kebaikan, kelemah lembutan, perbuatan baik satu sama lain. Tetapi ada juga tanaman-tanaman di taman itu yang bisa merusak akan tanaman tersebut. Rumput-rumput ataupun semak belukar itu harus dikeluarkan. Dan jadi itu seperti sifat mementingkan diri, kesombongan, kecemburuan, ya. Itu adalah hal-hal yang harus dibersihkan, ya. Dicabut, kemudian disiram dengan kebaikan-kebaikan, maka cinta itu bukan hanya seperti mula-mula, tetapi lebih bagus lagi daripada semula, ya. Jadi itu akan jadi tanaman yang kuat, ya,
yang siap untuk mengampuni. Itulah cinta yang Makin hari makin baik. lama makin baik ya. Sebab perkawinan, hari perkawinan, wedding day itu adalah permulaan. Jangan makin hari makin lebih berantakan, tapi Iya. makin hari makin baku saya. Ya, dan salah satu faktor yang bisa membuat itu jadi tetap lebih akrab adalah selalu harus ada dialog bersama-sama, komunikasi. Komunikasi. Ya, komunikasi. Ya. Saya kecewa loh, kok kamu tidak ada perhatian sama saya. Jadi I statement. Jadi bukan bilang kamu enggak, tapi saya kecewa. Jadi itulah hubungan komunikasi yang sehat. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya. Suami saya tahun 97 sudah meninggal. Terus saya menikah lagi dengan orang Belanda tahun 2004. Ternyata perkawinan saya kandas dikarenakan suami saya first love alkohol. Wah, ini bahasa Belanda ini. Kayak mungkin kecanduan alkohol kali maksudnya ini ya, first love alkohol. Saya mencoba untuk menyelamatkan perkawinan saya, tetapi gagal karena suami saya lebih mementingkan alkohol daripada klinik untuk berobat. Sehingga saya menceraikan dia karena untuk apa saya bertahan di rumah setan itu, waduh. Tapi yang saya tanyakan sampai sekarang, saya jadi seorang yang trauma, maaf Pendeta dan Ibu Pendeta. Bagaimana untuk menghilangkan trauma itu? Oh, jadi dia pertanyaannya kepada traumanya bukan perceraiannya. Karena masalah yang dihadapi. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, untuk mengatasi trauma, itu kan trauma oleh sesuatu perkara yang buruk yang telah terjadi. Ya, anjuran Alkitab adalah kita harus pikirkan yang baik. Ya, jadi di dalam Filipi pasal 4, ya, ayat yang ke-8, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkanlah hal yang baik ya. Hidup itu tidak semuanya buruk ya. Artinya pengalaman bercerai dan pengalaman kematian, bercerai itu adalah pengalaman yang bisa membuat suatu trauma ya. Namun banyak sekali hal-hal yang indah di dalam hidup itu ya. Saling menyayangi satu sama lain ya, melihat kebaikan orang, kemudian kelemah lembutan. Jadi kita mempunyai satu outlook yang berbeda, pandangan hidup yang lebih berbeda oleh sebab banyak keindahan. Jadi kalau kita pergi ke taman, lihatlah bunga-bunga yang penuh dengan indah. Jangan lihat kepada duri-durinya. Ya, lihat sesuatu yang indah, maka trauma itu akan hilang. Kita lihat lebih memandang dan perlu sekali untuk memandang kepada Yesus ya. Kita ingat misalnya di dalam Yesaya 45 ayat 22 ya, pandanglah kepadaku ya, maka engkau akan diselamatkan. Jadi memandangkan Yesus, memandang akan tabiatnya yang kudus ya, tabiatnya dan kasihnya yang luar biasa ya. Walaupun mengalami tantangan hidup ya, tetapi tetap Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Kami mengalami tantangan hidup, saya sebutkan tadi, kematian anak laki-laki satu-satunya. Namun kami tetap bisa melihat Tuhan itu baik adanya. Ya. Dan Tuhan bisa memberikan hiburan dan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Jadi lihatlah positifnya. Positif ya dalam hidup. Kalau kita lihat satu gelas itu ada setengah air, jangan kita lihat kosongnya setengah, tapi kita lihat gelasnya itu berisi air setengah. Jadi kita lihat the positive side of the things. Iya. Oke, terima kasih banyak jawabannya. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini ada dua pertanyaan yang kita bisa gabungkan ya, karena memang mirip pertanyaannya. Yang pertama ini dari Cirebon. Pertanyaannya, bagaimana pendapat pastor? Keponakan saya menikah sudah 3 tahun belum punya anak. Saat ini pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak sanggup tinggal bersama suaminya dikarenakan setiap berhubungan seks selalu dipukul, dihajar terlebih dahulu baru melakukan hubungan. Boleh bercerai? Keponakan udah trauma dan sakit, jadi kurus kering. Aduh, kasihan. Dan satu pertanyaan lagi dari Facebook yang mirip dengan itu, apakah perceraian bisa dikabulkan oleh karena domestik kekerasan? Silakan Pendeta dan Ibu.
Waduh, ini hebat sekali ya. Sebelum hubungan seks dipukul dulu, padahal istri perlu disayang. Waduh, Jadi ini boleh kita katakan ini suatu penyakit. ya, I think this is a sickness. Iya. Di mana dia rasa senang untuk lihat orang itu menderita. Ya, jadi itu menunjukkan dia adalah Sadistik. seorang ya sadis. Ya. Jadi dia adalah merasa bahwa dia itu punya power, kuasa. Ya. Jadi dengan cara demikian dia merasa kepuasan. Ya, kalau misalnya ia menunjukkan kuasa atas penderitaan orang lain. Ya. Jadi saya rasa cara yang terbaik untuk keadaan yang demikian, ya, ialah bahwa dia harus berobat ke dokter. Robert, Ya. Jadi psikiater. ya, Ya. untuk melihat kenapa sampai dia sampai mempunyai kegembiraan, kepuasan melihat orang istri yang dia sayangi itu menderita. That is really way too much. Ya, jadi dia harus berobat, ya. Dan kalau dari segi Alkitab, ya, kalau saja dia dekat kepada Tuhan, dia akan lebih belajar untuk menyayangi, ya. Jadi ada pengembangan dan kesembuhan itu pun bisa diperoleh kalau saja dia datang kepada Tuhan selalu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu bisa menyebabkan alasan untuk perceraian? Nah Alkitab tidak menyebutkan tentang alasan perceraian oleh sebab kekerasan. Ya. Jadi yang harus dilihat adalah bagaimana untuk perbaikan. Ya, bagaimana supaya itu dapat sembuh. Ya, jadi kalau misalnya kalau salah satu misalnya suaminya oleh saat dia ditinggalkan kemudian akhirnya dia kawin dengan yang lain, maka dia sudah bebas, ya, boleh untuk menikah lagi dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya belum ada suatu resminya di dalam perceraian, ya, maka kalau dari segi gereja, ya itu bukan suatu alasan untuk perceraian, ya. Tetapi dari segi pemerintah, mungkin saja itu diizinkan untuk perceraian oleh sebab pelecehan yang telah terjadi. Ya. Jadi ya hanya itu yang saya bisa berikan. Jadi terserah, ya. Langkah apa yang akan dibuat, namun saya sendiri berpendapat kalau seandainya ada bimbingan yang dapat dibawa supaya sang suami itu sembuh, dan hubungan seks adalah satu hal yang bisa menyatakan kasih sayang satu sama lain. Istri perlu kasih sayang dan dia harus berikan. Bahkan kunci keberhasilan dalam hubungan seks adalah romantis. Yaitu sang suami harus menyatakan perasaan sayang dan penuh romantika, ya, dan kata-kata manis dan sebagainya, sampai sang istri lebih siap untuk hubungan seksual. Sudah kita bahas bagaimana foreplay untuk wanita dimulai dari pagi, ya, nolong istri yang lagi susah kerja, menyiapkan makanan dan sebagainya. Ini bagaimana foreplaynya ini? Sudah dipukul dulu dan dihajar dulu. Itu jadi sama sekali sebab istri sungguh memerlukan kasih sayang dari suami. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban yang diberikan oleh pendeta dan ibu. Dan saat ini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan.
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan diingatkan kepada saudara, apabila saudara ada pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke call center Hope Channel Indonesia, atau juga bisa melalui akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Instagram, Facebook, atau YouTube. Kembali saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan di mana lokasi Anda berada. Baik pendeta dan ibu pendeta, pertanyaan berikutnya datang dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, istri lebih membanggakan orang yang sehobi dengannya, sedangkan suami dianggap nggak sejalan dan sering menyakitkan hati suami. Nah, pertanyaan kedua, istri menikah hanya untuk status saja, dan pernikahan ini sepertinya kurang diharapkan. Bagaimana tanggapan dari pendeta dan ibu pendeta? Sedangkan suami memerlukan respect. Jadi kembali seperti kehilangan kasih yang mula-mula tadi, ya. Jadi dia memikirkan orang yang sehobi, dan itu adalah satu hal yang berbahaya. Ingatlah, suami istri itu adalah sama seperti 2 kertas yang jadi satu. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau dia lebih tertarik kepada orang yang sehobi, ya, nah itu artinya sudah mulai ada keretakan. Ya. Maka itu harus kembali, ya, diingatkan, ya, bahwa mungkin ada persamaan yang lain, atau sehobi, atau mungkin mantan pacar dan sebagainya. Harus diingatkan bahwa dia sudah menikah. Jadi yang pertama, ya, haruslah prioritas utama haruslah dia punya pasangan. Ya. Jadi tidak boleh dipisahkan oleh orang ketiga. Ya. Bisa sobek. Ya, bisa sobek hubungan dan makin lama makin rapuh. Ya. Jadi itu bahaya. Jadi kasih sayang harus dipupuk sesuai dengan hal-hal yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu penuh kasih sayang dan saling menyayangi, ya, dan sebagainya. Kemudian istri menikah hanya untuk status saja. Wah, itu juga adalah satu hal yang Not out of love. yang tidak Itu selfish itu. tidak sesuai dengan rencana tujuan daripada pernikahan. Ya. Jadi mengapakah Tuhan memberikan Adam, ya, seorang yang namanya Hawa, ya, adalah seorang yang sepadan, ya, yang bisa menolong, dan itu adalah seorang penolong yang partners, dan tujuannya apa, ya, untuk sama-sama mendukung satu sama dalam perjalanan menuju ke surga, kemudian juga untuk menunjukkan kasih sayang satu sama lain, untuk saling menguatkan satu sama lain, kemudian juga untuk companionship, ya, dan juga untuk mempunyai keturunan, ya. Jadi bukan untuk status, ya. Jadi kalau hanya untuk status supaya dia itu adalah seorang yang menikah, maka itu dasarnya tidak kuat. Jadi itulah sebabnya akan rapuh, ya, hubungan tersebut. Jadi kembali harus dipupuk dengan kasih sayang, ya, dan kita harapkan kepada saudara yang kebetulan mungkin yang menjadi suami di sini, tunjukkan kasih sayang, dan akhirnya akan tiba pada satu saat di mana ia menyadari bahwa suaminya adalah yang menyayangi dia, ya, the best of all. The best of all, ya. Dan dan masing-masing harus dapat menerima pasangan sesuai dengan kelemahan ataupun kelebihannya masing-masing, ya. Jadi sama Sebab tidak ada, no one is perfect. Ya, tidak ada seorang yang sempurna, ya. Jadi jangan sampai mengharapkan sesuatu yang lebih baik, akhirnya dapat lebih jelek. Orang India, teman saya punya lagu, ya, tentang I want to get married again. Mau kawin lagi, akhirnya dia tinggalkan istrinya, akhirnya ternyata bahwa yang dia kawini adalah anak setan. Jadi jangan harapkan yang muluk-muluk, ya. Semua rumah tangga ada tantangannya, ya. Jadi jangan yang baik kita tinggalkan, akhirnya dapatkan yang jelek, yang buruk, ya. nangka busuk. Oke, terima kasih banyak pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Facebook. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Benar sekali Pak Pendeta dan Ibu tidak boleh mencari yang sempurna karena tidak ada yang sempurna, tapi yang intinya takut Tuhan dan setia. Tapi selalu terjadi di jemaat kita, orang dalamlah yang selalu berkhianat.
mencari cinta di luar kandang karena kata mereka lebih hijau di luar kandang. Tapi hasil akhir yang mereka pilih selalu akhir dengan tidak bahagia. Apa pandangannya Pak Pendeta? Dan ini pertanyaan dari Denpasar, Bali. Dari Bali ini. Dari Bali ya. Padahal Bali itu indah sekali ya pemandangannya ya. Jadi tidak perlu harus lihat-lihat ke tempat yang lain. Baik, jadi menjadi suatu masalah banyak orang yang mempunyai pikiran yang pendek ya. Jadi merasa bahwa taman di tempat yang lain itu lebih hijau ya. Rumput di tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau ya. Padahal ya tidak selamanya demikian. Mungkin di sana lebih cepat menguning daripada di tempat sini ya. Nah, setiap pemuda ya, ini kelihatannya adalah pemuda yang bertanya ya, atau mungkin orang tua yang punya pemuda ya, harus mengerti bahwa faktor yang sangat penting dalam hubungan suami istri adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Tuhan sumber kehidupan kan ya. Jadi kebahagiaan itu tergantung kepada Tuhan ya. Itulah sebabnya kalau mendapatkan seorang yang tidak seiman ya, susah ya. Sebab hubungan dengan Tuhan itu mengontrol perkawinan dan juga menentukan filsafat hidup, menentukan makanan, menentukan pakaian, menentukan tindakan, bahkan pekerjaan, ya, kebaktian, segala sesuatu itu tergantung kepada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya hubungan dengan Tuhan itu sudah berbeda, misalnya agamanya yang berbeda, maka semua hal yang lainnya itu bisa berbeda. Dan akhirnya kelihatannya cinta, ya, tetapi artinya yang tidak seiman, ya. Nampaknya ya kelihatan baik pada awal, ya, tetapi akhirnya terjadi berbagai macam permasalahan dan sering menimbulkan keretakan dan akhirnya berakhir dengan perceraian dan sebagainya. Kami ya kebetulan kita sudah kawin berapa tahun? 42 tahun. Jadi dan saya sebagai pendeta boleh dikatakan 49 tahun ya. Ya, 49 tahun, jadi sudah melihat cukup banyak bukti bahwa mereka yang ternyata merasa bahwa cinta dan sebagainya, ya, tetapi tidak seiman, akhirnya mengalami berbagai macam masalah. Akhirnya nyesel. Akhirnya menyesal. Karena kalau sekali. tahu begini lebih bagus tidak menikah. Ya. Jadi itulah. Jadi kembali anak muda harus ditekankan. Kalau Anda adalah orang muda yang bertanya ini, maka kami ingin ingatkan supaya Anda memilih seorang yang sudah seiman. Ya. Kalau tidak seiman, maka harus kelihatan bahwa dia adalah orang yang mencari kebenaran, ya, sehingga akhirnya bisa menerima iman yang sama dengan sungguh-sungguh dan tulus, ya, bukan hanya oleh sebab status mau menikah, ya. Jadi itu yang sangat penting. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut, Pak Pendeta, bagaimana jika seorang laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta, tetapi oleh karena orang tua yang tidak menyetujui hubungan itu, oleh karena situasi di pihak laki yang masih punya tanggungan, seperti adiknya yang belum lulus atau hutang yang harus dilunasi dan lain-lain sebagainya. Padahal sudah satu iman. Bagaimana situasi seperti ini harus dihadapi? Apakah orang tua salah? Artinya melarang mereka nih kayaknya. Atau bagaimana Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Tolong petunjuknya. Saya anjurkan bahwa semua serahkan ini ke dalam doa, ya, supaya Tuhan yang memberikan suatu akal budi. Ya. Jadi sang bapak atau ibu juga dari kedua pihak berdoa, Anda juga harus banyak berdoa untuk coba cari jalan keluar. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, ya, apakah ada persetujuan yang dapat dibuat? Ya, misalnya kalau Anda tidak keberatan bahwa nanti suami ini akan tetap membantu untuk membiayai adiknya, ya, dan menuntut hutangnya, ya, itu tidak permasalahan kalau Anda setuju, ya. Jadi itu harus ada suatu persetujuan, ya. Memang dua orang sudah jadi satu, jadi dari sendirinya keputusan-keputusan harus dibuat bersama-sama. Namun saat yang sama, ya, ada ayat yang mengatakan bahwa dua itu lebih bagus dari satu. Jadi artinya
dua pemikiran ya itu lebih bagus daripada hanya sendiri-sendiri, daripada dia menanggung semua keadaannya itu sendirian. Tetapi oleh sebab sudah jatuh cinta, maka Anda kalau siap juga untuk menanggung beban itu bersama-sama, tidak menjadi suatu masalah. Misalnya membantu adiknya supaya adiknya itu Bisa sukses juga. sukses dari sekolah ya. Dan itu adalah satu sukacita ya. Kalau kita mempunyai kesempatan untuk membantu adik kita ya sampai sukses ya, pendidikannya, kemudian untuk masa depannya ya. Jadi Anda dapatkan kredit juga di situ ya. Jadi kembali persetujuan bersama-sama, tetapi ingat berdoa banyak ya. Sebab ini bisa saja masalah ipar ya Bisa bisa menjadi memisahkan. satu hal yang memisahkan, tetapi juga bisa menjadi satu sarana kesempatan untuk suatu pelayanan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, ini cukup panjang, jadi semoga kita dapat mendapatkan intinya ya. Selamat malam Pak Pendeta, saya mengikuti acara Obsesi Hati mulai 2 minggu lalu atas ajakan sahabat saya. Pak Pendeta membahas tentang poin-poin menghindari konflik keluarga di dalam keluarga. Di dalam keluarga saya, suami lebih tua 6 tahun dan selalu mengatur hidup saya. Bahkan kalau saya masak selalu dikomen, jangan terlalu banyak masaknya. Tapi selesai masak, dia makan lebih banyak dari saya dan anak-anak. Jadi saya merasa kurang dan lain kali akan masak lebih. Tapi lagi-lagi komennya sama. Sampai saat ini saya merasa hidup saya tidak pernah tentram. Penuh kekhawatiran setiap suami pulang kerja atau pulang makan siang. Takut dikomentarin, ditegur, dan diomelin mengenai macam-macam. Baju nanti diangkat padahal belum terlalu kering, dan biasanya saya tidak pernah angkat kalau sudah kering. Pokoknya ada saja komentarnya sehingga saya merasa hidup saya tidak selalu dihantui rasa takut. Pertanyaan, apa solusi yang terbaik yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Kenapa suami jadi super duper cerewet setelah usia kepala 5 begini? Apa mungkin karena di kantornya dia tidak ada teman ngobrol, sehingga dia harus menumpahkan 1.250 katanya di rumah, supaya dia tidak stres seperti pernah dibahas Pak Pendeta dalam salah satu episode terdahulu. Sedangkan kalau saya boikot masak, saya kasihan sama anak saya. Waduh, kasihan sekali. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi nampaknya ini komunikasinya nggak lancar ya, nggak bisa diskusi. Baik, saya katakan usia 5 tahun, 50-an. Ya. 50 tahun. Jadi nanti satu waktu kita akan bahas satu pelajaran tentang mengenal tanda krisis usia. Sebab di dalam perkembangan usia ini ternyata ada sesuatu perubahan-perubahan. Tetapi mungkin ini oleh suami 6 tahun lebih tua, ya. Jadi tanda-tanda perubahannya itu lebih cepat pada suami daripada sama istri. Ya. Tetapi dalam berbagai macam perubahan-perubahan tersebut, ya kita tahu bahwa harus akan terjadi perubahan secara fisik, ya, perubahan secara pikiran, perubahan secara sosial, ya, dan harus ada hal yang harus dibuat. Misalnya, Anda harus tahu dengan keadaan Anda sendiri. Oke, perubahan-perubahan yang ada pada Anda, ya, itu adalah misalnya istri sekarang yang bertanya. Kemudian Anda juga harus mengetahui perubahan-perubahan yang ada pada suami. Ya. Kemudian harus mengerti satu sama lain. Kemudian coba harus menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ya. Kemudian kembali rahasianya adalah komunikasi. Ya, komunikasikan. Jadi sekarang artinya sebelum pergi kerja, ya sekarang memasak apa yang ini, ya, apa yang dikehendaki, ya. Jadi diputuskan bersama-sama, ya, supaya jangan sesudah masak kemudian dia tidak makan, atau kalau misalnya dia makan sedikit kemudian terlalu banyak, jadi dikomunikasikan lebih dahulu, ya. Kemudian artinya
apa yang akan direncanakan. Seperti kami tadi pagi sudah komunikasi. Apa yang mau makan Apa yang kita siang? mau makan hari ini? Makan siang, makan sore, ya kita komunikasikan bersama-sama. Ya. Jadi atas persetujuan bersama-sama. Kalau itu sudah menjadi satu persetujuan bersama-sama, ya, dan masing-masing mengerti akan tanggung jawabnya. Ya. Dan kembali, jangan anggap suami itu adalah seorang yang harus ditakuti, tetapi seorang yang harus dikasihi. Ya. Jadi dan kasih itu tidak harus putus walaupun misalnya dia sudah usia kepala 5, ya kita sudah kepala 7. Ya, tetapi tetap kita bina kasih sayang, berbuat kebaikan satu sama lain, mengerti satu sama lain, ya. Dan kembali komunikasikan hal tersebut, maka itu boleh menyebabkan ya Pakai I statement. high statement ya. Saya merasa kecewa, sudah masak setengah mati, tahu-tahu dibilang kebanyakan lagi. Jadi bagaimana? Kita masak 2 mok aja ya, nggak usah sampai 3 mok ya, begitu. Jadi at least ada open communication. Komunikasi. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang dibuat bersama, maka itu akan mengurangi ya ketidakpuasan dari satu sama yang dari pihak yang lain. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut dari Jakarta. Tetapi ini orang dari Papua sebenarnya nih. Ini pertanyaan, Shalom. Saya dari Papua, tapi dia sudah tinggal di Jakarta sepertinya Pendeta dan Ibu Pendeta. Mau tanya saya, menikah dengan duda karena istri meninggal sudah 1 tahun dan punya 2 putri. Tetapi putrinya ikut dengan paman dari adik istrinya, sedangkan suami saya tinggal dan bekerja di luar kota. Sedangkan anaknya dan pamannya tidak senang kalau menikah lagi dengan saya. Oh, jadi dari pihak sebelah tidak suka. Sedangkan suami saya memilih saya karena profesi guru TK yang sayang dengan anak-anak. Oh, sedangkan putrinya tahu profesi saya. Bagaimana sikap saya, Pak Pendeta, dengan melakukan pendekatan dan mengatasi ini semua? Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Pendeta. Jadi mungkin pertanyaannya adalah dia ini sudah menikah atau mau menikah? Dia menikah dengan duda, ya, dengan duda punya 2 putri. Tetapi ada pertentangan dari pihak sebelah, ya. Tetapi suaminya yang sekarang ini memilih dia karena dia adalah guru TK. Jadi kalau guru TK kan suka sama anak-anak, makanya dia dipilih. Tetapi ada pertentangan dari sebelah. Nah, bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi ini katanya? Dengan sendirinya hubungan dengan suami yang sangat penting, ya. Dan suami, ya, sebagai bapak, dia mempunyai hak kepada anak-anaknya. Ya. Jadi anak yang ditinggal sama dia punya saudara dari istri mungkin yang pertama, ya. Dia punya pertanyaan agak pecah-pecah, jadi nggak terlalu jelas. Jadi anaknya berada di pihak sebelah, itu berada di keluarga ikut pamannya kalau di sini. Jadi putrinya ini ikut dengan paman dari adik istrinya. Anaknya ini ikut paman, cuman yang dari pihak suaminya ini tidak, sepertinya tanda kutip tidak merestui untuk suami ini menikah dengan istri ini. Padahal suaminya memilih istri ini oleh karena istrinya ini adalah seorang guru TK dengan satu pemikiran kalau guru TK kan sayang anak-anak kan, jadi harusnya nggak ada masalah. Tetapi ternyata dari pihak suami tidak kurang setuju mungkin maksudnya. Bagaimana nih caranya untuk mengatasi? Jadi tidak setuju anaknya itu artinya bersama dengan dia. Mungkin menikah lagi kali kalau saya lihat Pendeta. Jadi dia sudah menikah, ya. Oke. Jadi kembali ada kemungkinan dari pihak daripada keluarga suaminya tidak setuju oleh sebab dia sudah sempat memelihara akan 2 anak tersebut, ya. Jadi sudah ada perasaan kasih sayang kepada anaknya, jadi tidak mau dikasihkan kepada bapaknya ataupun dengan istrinya yang baru ini, ya. Dalam hal ini tetap anak itu adalah anak dari bapak atau yang menjadi suami yang tadinya duda tersebut, ya. Jadi dia yang mempunyai hak, ya. Jadi satu hal yang harus dirundingkan bersama-sama dengan
dengan sang suami adalah ya bahwa anak itu ya sudah selayaknya bersama dengan bapak dan ibu tiri ya daripada dengan pamannya ya, sebab dia adalah milik daripada bapak ini ya. Jadi konsultasikan, bicarakan dengan terus terang dan sebagainya. Dia kebetulan senang kepada anak-anak dan mengetahui akan ilmu jiwa anak-anak, ya mungkin lebih tahu daripada pamannya. Ya. Jadi dengan demikian maka anak itu dapat merasakan juga kasih sayang daripada bapaknya yang kandung, ya daripada dengan pamannya. Ya. Dan itulah usaha yang baik ya. Kalau seandainya ya ternyata tidak ada persetujuan ya, cara yang baik adalah kita harapkan kalau misalnya ini istri yang jadi guru TK masih mempunyai usia yang bisa menghasilkan anak ya, maka biarlah mempunyai anak sendiri ya dari suaminya ini, maka dia pun akan merasa senang dengan punya anak ya. Tetapi untuk anak yang menjadi anak daripada suaminya bisa diusahakan kalau secara hukum ya dia ada bapaknya atau suaminya itu berhak untuk mendapatkan anak itu ya. Tetapi hindarkan juga kejiwaan daripada anak tersebut. Kadang-kadang anak ini sudah lama dengan pamannya ya. Jadi mungkin ada pengaruh-pengaruh yang buruk juga kalau pindah kepada kepada bapaknya dengan istrinya yang baru ya. Namun kalau misalnya ada suatu jaminan bahwa dia akan dapat dikasihi ya, dan kalau lihat bahwa dia adalah seorang guru TK kemudian dia senang dengan anak, maka dia akan dapatkan kasih ya daripada paman. Baik, saya jadi timbul pertanyaan nih pendeta. Ini saya seperti konseling, tapi ini hanya pemikiran ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau kita ditinggal mati oleh pasangan kita, lebih baik kita menikah lagi atau enggak pendeta? Karena saya lebih melihat banyak masalahnya kalau anak, terutama di sisi anak-anak kita untuk mempunyai ibu tiri atau bapak tiri. Nah, jadi gimana menurut pendeta yang sudah punya banyak pengalaman asam garam kehidupan ini? Kalau kita ditinggal pasangan, apa kita lebih baik menikah lagi atau tidak usah demi melihat anak-anak kita, atau gimana nih pendeta? Iya, dengan sendirinya perlu diketahui Anda berusia berapa, ya. Kemudian anak-anak ini usianya berapa? Ya. Kalau seandainya anak-anak itu masih kecil, memerlukan kasih sayang dan sebagainya, memerlukan seorang ibu, ya, maka sudah selayaknya Anda menikah kembali, ya. Oleh sebab anak-anak itu perlu kasih sayang dan Anda juga perlu seorang teman, ya. Anda bekerja, apa yang terjadi dengan anak-anak itu daripada dititipkan kepada famili, ya, maka anak sendiri artinya mempunyai ibu ya di rumah adalah penting sekali. Namun haruslah seorang yang sangat cocok ya Anda cintai dan akan mencintai akan anak Anda ya. Jadi yang saling mengasihi dan bisa menjadi wakil daripada atau yang mewakili akan ibunya yang asli ya. Kemudian kalau misalnya anak-anak itu sudah dewasa ya, maka bagus juga untuk mendapatkan pendapat daripada anak-anak. Tetapi anak-anak yang bijaksana akan memberikan kesempatan kepada bapaknya yang sekarang sudah jadi duda untuk mempunyai teman. Ya, sebab kadang-kadang ya mungkin seorang itu sendirian ya, pikir-pikir lonely, kesepian, ingat masa lalu ya, akhirnya dia jadi sakit-sakitan, jadi mati lebih cepat ya. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus dibuat ya, dengan sengaja harus bertanya kepada Tuhan dan mencari seorang yang kalau misalnya akan menikah, dapatkan orang yang betul-betul tepat, yang satu ide, yang betul-betul menyayangi dan menjadi pendamping yang
baik, ya, kemudian juga yang sayang kepada anak-anak. Ya. Setuju? Iya, tapi saya ada juga satu teman ya, dia punya papa sudah tua dan sudah meninggal, dia punya mama, tapi anak-anak ini secara selfish katakan, tidak, papa jangan menikah. Karena papa ini supaya orang lain lihat bahwa papa itu sayang sama ibu biarpun sudah meninggal masih tetap setia. Jadi dia bilang, wah, saya menoleh ke belakang, saya merasa menyesal yang kami sebagai anak-anak tidak mengizinkan papa untuk menikah dengan orang yang dia cintai ya setelah mama meninggal. Sebab saya lihat bahwa papa saya itu betul-betul sangat lonely, sangat kesepian, tidak ada teman untuk berbicara. Jadi kita lihat kasus per kasus ya. Yang penting kalau ada orang yang bisa mencintai dia, go ahead and get married. Kalau anak-anak masih muda, kecil, mungkin perlu untuk orang yang bisa menjaga anak. Kalau ada dia punya mama sendiri yang bisa jaga cucunya, itu pun bisa juga menjadi satu solusi daripada pertimbangannya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas nasihat dan jawabannya. Oke, pertanyaan berikut. Baik, pertanyaan berikut. Ini dari Medan. Ya. Pertanyaan saya. Saya ini. Pertanyaannya, saya sudah lama berpisah dari suami tapi belum bercerai. Kita hidup di beda provinsi. Dan memang sudah sering saya mengetahui dia berselingkuh. Saya suruh dia menikah lagi dan dia pun suruh saya menikah lagi. Kebetulan saya ada dekat dengan seseorang dan sepertinya kami saling cocok. Apakah saya berdosa jika saya menikah lagi? Sementara suami saya belum menikah lagi dan status kami masih suami istri, walaupun sekarang ini hanya di atas kertas saja. Wah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Pendeta dan Ibu Pendeta tanggapannya. Ya. Jadi kalau misalnya suami sudah selingkuh dan dia akui bahwa dia selingkuh, ya, maka prosesnya yang berikut adalah perceraian secara resmi. Yeah. Dan kalau sudah bercerai secara resmi, ya, dan oleh sebab itu adalah sesuatu yang bersifat alkitabiah, ya. Suami walaupun belum menikah lagi, tapi memang dia sudah selingkuh, ya. Jadi sudah resmi bercerai, maka Anda yang kebetulan ada orang yang menikah, kelihatan yang berminat, kemudian kebetulan cocok, ya. Jadi Anda bisa untuk menikah kembali, ya, setelah ada perceraian. Setelah perceraian dengan resmi, ya. Tetapi mudah-mudahan tidak cerai lagi dengan suami yang baru. Jadi betul-betul cocok dan jangan pindah luar kota, ya. Sudah berpindah luar kota, sudah ada komunikasi. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Apa yang saya harus lakukan ketika istri saya sudah lama tinggalkan saya dengan anak di rumah saja? Kemudian suami buat profil WhatsApp, yaitu foto kita berdua, karena awalnya baik email, Facebook, dan WhatsApp, profilnya hanya saya sendiri. Saya ganti profile picture agar supaya orang bisa melihat dan memberitahukan pada istri. Setelah ada yang memberitahukan bahwa foto profil sudah diganti, istri saya justru marah, Pendeta. Ya, Pendeta dan Ibu, dia jenis istri seperti apa ini katanya? Dia menghambat pelayanan saya saja. Apa harus saya buat? Oh, ini keras nih. Ceraikan atau tidak? Wah, ini ujungnya selalu begini ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Sudah marah. Oh ya, sudah marah ini kayak. Baik. Nah sekarang istri meninggalkan. Ya, apa sebabnya? Apa yang menyebabkan dia tinggalkan? Ya. Jadi apakah kesalahan Anda? Ya. Maka kalau misalnya kesalahan Anda, maka Anda harus perbaiki itu kesalahan dan memberikan jaminan kepada sang istri bahwa Anda sudah bertobat. Artinya mau memulai satu hidup yang baru. Ya. Jadi kalau orang meninggalkan itu artinya ada sesuatu ketidakkepuasan, ya. Jadi itulah yang harus coba dilihat, ya, diteliti, ya. Dan kalau ternyata itu adalah satu perkara dalam hal yang Anda dapat berubah, sampaikan kepada istri dan katakan bahwa kami rindu supaya
sayang, bilang berikan kata sayang kembali lagi sayang. Bukan dengan taruh fotonya aja berdua, ya itu nggak solve the problem, ya tidak memberikan solution. Iya, oke. Jadi kembali ya, jadi bicara dengan baik, komunikasi dengan baik. Kalau misalnya oleh istri tinggalkan itu oleh sebab dia tertarik pada orang lain dan ternyata sudah terbukti, ya, dan dia misalnya akui dan sebagainya, baru Anda boleh, kalau misalnya istri tidak mulai kembali, ya, maka Anda mempunyai hak untuk minta untuk bercerai kalau memang sudah ada Hubungan dengan orang lain yang kita lihat adalah satu hal yang alkitabiah, ya. Ya, jadi baru itu bisa terjadi. Tetapi kalau tidak, jangan. Ya, siapa tahu Anda masih bisa disembuhkan situasinya, maksudnya bisa diperbaiki. Ya. Apalagi ini ada anak kan? Iya. Jadi kalau sampai istri meninggalkan akan anak dan suami, mungkin ada sesuatu perkara yang cukup parah dan itu yang harus disembuhkan. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, ini dari No Name. Bagaimana cara memotivasi pasangan kita yang kita tahu dia punya potensi dan dia mampu dalam suatu pekerjaan dan dia dipercaya pimpinannya untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi pasangan kita ini tidak pede. Bagaimana kita memotivasinya? Mohon sarannya. Iya, memberikan kurang diberikan encouragement, ya. Iya. Kadang-kadang banyak sekali orang yang underestimate dia punya diri, ya. Ya. Tetapi sebetulnya ada satu potensi, ya, seperti ini kalian mempunyai potensi dan dipercayakan untuk sesuatu, ya. Jadi yang Anda bisa pupuk adalah supaya dia mempunyai percaya diri, ya, dan menunjukkan kepadanya beberapa hal yang ia dapat laksanakan atau telah capai, ya, selama ini. Coba lihatlah, ya. Lihatlah, ya, jadi tidak perlu harus dikhawatirkan untuk berbuat sesuatu, ya, untuk mencapai segala sesuatu, ya. Jadi dengan sengaja motivasi melalui kata-kata Anda, melalui dorongan, melalui doa, ya, kemudian dan tidak usah dimarah-marah, ya. Jadi sampaikan dengan artinya kata-kata yang manis, ya, saya senang sekali, ya, oleh sebab sayang, ya, bisa mengerjakan ini, ya. Ya, saya senang sekali, ya. Saya merasa sedih oleh sebab ini sebetulnya bisa dicapai dengan baik, tetapi sayang nggak teruskan rencana ini, ya. Jadi dengan kata-kata sayang, dengan doa dan dorongan, ya, maka bisa sesuatu perkara yang mencapai sesuatu hal yang lebih baik, ya. Tetapi jangan Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seorang mempunyai perasaan tidak puas, ya, bahwa tidak puas oleh kedudukan sang suami ini tidak naik-naik pangkat misalnya. Kita harus belajar untuk siap untuk puas untuk segala keadaan, namun kita dapat berdoa untuk mencari kesempatan untuk pengembangan yang lebih baik, ya. Selalu kalau dia berbuat sesuatu yang positif, ya, kita harus selalu komen, kita harus selalu memberikan dorongan, apresiasi, ya. Pujian, ya, apa yang telah dicapai, wah, luar biasa sekali ini, ya. Sebab kalau tidak, yang selalu dia bicarakan, yang selalu dia utarakan adalah kritik-kritik, ya, itu tidak memberikan kepada dia dorongan. Ya, jadi sering sekali orang kalau berbuat yang bagus, nggak usahlah kita bilang, nggak usahlah kita puji, nanti besar kepalanya. Nah, itu benar. Kita harus bilang yang seadanya. Kalau memang dia berbuat sesuatu yang baik, ya pujilah dia, supaya dia pun merasa senang dan dia pun merasa ada kepercayaan terhadap diri sendiri tentang apa yang dia telah capai. Ya, kadang-kadang itu tergantung kepada latar belakang keluarga. Saya kenal satu keluarga yang nggak pernah memberikan pujian atau encouragement kepada anaknya, ya, atau kepada istrinya. Dan kepada istrinya. Kemudian dia menikah dengan satu orang yang selalu mendapatkan encouragement atau pendorongan daripada keluarga dan mengalami banyak tantangan, ya,
oleh sebab diharapkan akan dipuji, tetapi istrinya justru anggap biasa saja. Atau tidak mau kasih tahu. Atau tidak mau kasih tahu. Ya. Jadi itulah sebabnya perlu mendukung, memberikan motivasi dengan pujian dan dorongan, dan ada sesuatu yang dapat dicapai oleh sang suami yang tercinta. Ingat di dalam Hebrews, dalam Ibrani dikatakan give encouragement every day, today, ya. Today. Jadi selalu kita memberikan dorongan selama hari ini juga berjalan. Itu juga Alkitabiah. Iya. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut, bagaimana kita tahu bahwa orang itu adalah the one, artinya jodoh kita mungkin maksudnya, yang harus kita nikahi? Apakah kalau orang tua tidak setuju harus dilanjutkan atau tidak? Wah, gimana ini pernyataan Ibu Pendeta? Bagaimana supaya kita tahu bahwa dia itu adalah jodoh kita? Iya. Dan kalaupun sudah tahu, kalau orang tua tidak setuju, dilanjutkan atau tidak katanya Pendeta? Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan orang tua itu tidak setuju? Kadang-kadang orang tua bisa melihat apa yang anak tidak lihat. Oleh sebab orang muda kadang-kadang jatuh cinta, kemudian rasa ya setuju, tetapi dia semua kelihatannya serba baik. Kalau orang sedang jatuh cinta, istilahnya itu apa? Semuanya Kasmaran. Ya. Kalau orang sedang kasmaran, semuanya itu serba indah. Ya. Tetapi tidak tahu ya bahwa ada latar belakang keluarga, ya, tidak tahu bahwa dia itu mempunyai kedapatan bahwa dia sudah pernah menghamili orang lain, ya, misalnya. Ya. Jadi oleh sebab itu orang tua tidak setuju, ya. Tetapi dia usah jatuh cinta, itu kan masa lalu, ya, dan sebagainya. Jadi lihat pertimbangan orang tua itu adalah pertimbangan yang baik, ya, beralasan atau tidak. Jadi alasannya atau lain kalau misalnya dia datang dari keluarga miskin. Kalau status keluarga artinya status ekonomi itu kelihatan penting untuk orang tua, tetapi tidak selamanya penting secara umum sebab ekonomi itu adalah sesuatu perkara yang Bisa yang dapat diperkembang. Ya. Keluarga yang sederhana, ya, tetapi oleh sebab menikah dan kemudian mulai berkembang dan akhirnya situasinya jadi lebih bagus. Ya. Ada seorang pemuda yang rumahnya anak, Mbak, ya, rumah orang tuanya kebakar, ya. Kemudian akhirnya dia oleh kehilangan segala sesuatu, dia diangkat anak oleh satu keluarga. Ya. Jadi dia jadi besar, dapatkan sekolah, pendidikan, kemudian dia jatuh cinta kepada anak dari bapak angkatnya. Ya, bapak angkatnya katakan, kamu kan dari keluarga miskin, mana mungkin saya izinkan anak saya kawin sama kamu, ya. Kemudian dia menyesal, dia tinggalkan orang tua angkatnya, dia berusaha dan akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat. Sesudah jadi presiden, maka orang tua angkatnya menyesal, kalau tahu bakal jadi presiden sudah pasti lamarannya saya terima. Jadi artinya kalau soal ekonomi ya itu tidak terlalu kuat. Tetapi mungkin ada alasan kenapa orang tua tidak setuju. Kalau tidak seiman, ya itu adalah satu alasan yang kuat, yang cukup kuat. Tetapi mungkin oleh sebab dia sudah pernah lihat moralitas daripada sang pemuda itu tidak baik, kita harus dengar, ya. Jadi biarlah meninjau segala sesuatu, ya, dan persetujuan dukungan orang tua sangat penting. Kalau orang tua tidak setuju, baru saja mulai menikah Anda sudah hadapi problem, ya. Yaitu artinya belum menikah dan sudah menikah menghadapi suatu problema, yaitu kurangnya dukungan, ya. Tetapi ada misalnya tidak bersetuju oleh masalah suku, ya, beda suku. Nah, kalau beda suku, nah kembali kepada apa yang kita sudah pernah bahas, culture A, culture B, dan B dan culture C. Kalau dia seiman, maka walaupun beda suku, ya, dan sudah ada pengertian satu sama lain, masih tetap bisa teruskan. Dan biasanya orang tua yang tadinya tidak setuju, kalau sudah lihat cucunya, akhirnya jadi sayang juga, ya. Jadi inilah hal-hal yang harus jadi pertimbangan.
Wah, sudah habis waktu ya. Ya, Iya. tanpa terasa 1,5 jam telah berlalu pendeta dan ibu pendeta. Dan kita sudah harus Iya. mengakhiri program kita pada episode ke-9 kali ini. Iya. Closing statement dari pendeta dan ibu pendeta, silakan untuk episode kali ini. Jadi closing statement-nya ialah hubungan dengan Tuhan adalah kunci komunikasi vital. Vital. Ya. Amin. Banyak masalah-masalah yang lain dapat diatasi kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi Amin. kembali ambil waktu dengan Tuhan, oleh doa, Alkitab, kebaktian keluarga, maka banyak masalah yang lain dapat diatasi. Amin. 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 Oke, kita undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana kami mengetahui, menyadari bahwa kunci komunikasi keluarga yang vital hanya bila mana kami, suami, istri, dan anak-anak selalu berhubungan dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, tetapi mempunyai close relationship, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Sehingga segala perkara yang kami hadapi dalam keluarga ini dapat diingatkan selalu akan firman Tuhan, dan kami akan selalu menghidupkan firman Tuhan ini sehingga kami dapat merasakan suatu surga kecil di atas dunia ini. Amin. Berkatilah semua permisa yang telah mendengarkan ini, dan begitu juga kami, supaya kami masing-masing dapat merasakan perdamaian di dalam keluarga kami. Amin. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sampai jumpa Senin depan. Bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa acara Obsesi Hati hadir setiap hari Senin jam 7 malam live dari Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Dan setiap hari Senin narasumber kita akan membawakan topik pembahasan yang sangat baik untuk kita dapat hidupkan, baik di dalam rumah tangga kita atau dimanapun kita berada. Dan kita juga membuka sesi tanya jawab. Jadi para pemirsa dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor Hope Channel, baik dari call center ataupun media sosialnya. Dan pada hari Selasa, besok hari jam 7 malam juga, kita akan mengikuti acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang disiarkan secara langsung juga dari Studio Hope Channel Indonesia. Dan ada satu hal lagi yang kami ingin sampaikan, apabila Anda ingin membantu dalam pelayanan Hope Channel Indonesia, Anda bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda dengan menjadi bagian dari Angels of Hope. Baik, para pemirsa yang berbahagia yang ada di rumah, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, juga kepada tim Hope Channel Indonesia, dan secara khusus juga kepada teman-teman dari juru bahasa isyarat yang tergabung dalam Unspoken Ministry yang telah menemani kita dari awal hingga akhir dari acara ini. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.